Banyak yang bertanya pada saya akhir-akhir ini kenapa ada orang yang kelihatannya sehat, jaga badan, jaga body, rajin olahraga, kok bisa terkena serangan jantung? Nah, ini saya mau ceritakan. Jadi akhir-akhir ini banyak fenomena di mana kelihatannya orang ini adalah orang yang memperhatikan kesehatan, kelihatannya mereka olahraga terus, tapi ternyata dilarikan ke rumah sakit karena serangan jantung. Nah, kok bisa? Banyak akhirnya bilang bahwa ya nggak penting olahraga, padahal itu nggak benar pasti kan? Karena itu saya menjelaskan di sini dan bagaimana Anda mencegahnya sejak usia muda. Jadi fenomena orang-orang yang tiba-tiba terkena serangan jantung di usia relatif muda, mungkin 30-an, 40-an, atau mereka tampak kelihatannya mereka sehat, itu sekarang memang makin sering. Dan yang kita ketahui adalah mereka ini menjaga body, mereka bilang, wah kayaknya nih rajin banget kok, udah mirip-mirip atlet malah. Yang terjadi adalah serangan jantung tidak mungkin kejadian tanpa ada proses plak aterosklerosis. Plak ini adalah semacam penumpukan, penyempitan dalam pembuluh darah yang terjadi secara kronis. Ini bagi suka yang kebalik, kronis dan akut. Akut itu artinya mendadak, kronis itu artinya lama. Jadi jangan kebalik lagi ya. Kalau dibilang penyakit akut itu artinya mendadak tiba-tiba. Kalau dibilang kronis artinya sudah terjadi lama dan bisa tiba-tiba menjadi akut atau mendadak. Nah, jadi yang terjadi adalah penumpukan plak. Plak ini bukan hanya menempel dinding pembuluh darah, tapi dia menjadi bagian dari pembuluh darah. Dia masuk ke dalam lapisan pembuluh darah dan akhirnya membuat pembuluh darah ini menjadi menyempit. Suatu ketika bisa terjadi robekan dan terjadi ruptur namanya, sehingga ada bekuan darah di dalam dan menyebabkan sumbatan mendadak yang disebut sebagai serangan jantung. Bahasa medisnya adalah acute coronary syndrome. Ini bisa menyebabkan terjadinya kerusakan pada otot jantung yang kita sebut sebagai acute myocardial infarct atau kematian otot jantung. Ini bisa menyebabkan terjadinya kerusakan listrik jantung yang bisa disebut sebagai aritmia maligna. Nah, ketika terjadi ini, maka orang tiba-tiba tidak sadarkan diri, pingsan, sinkop, ya tiba-tiba game over. Kemungkinan lain terjadi adalah gagal jantung atau lemah jantung. Jantungnya bisa bengkak, lemah karena otot jantungnya sebagian tidak berfungsi karena akibat myocardial infarct tadi. Jadi serangan jantung ini bisa berakibat fatal, bisa juga berakibat penyakit kronis, yaitu lemah jantung atau gagal jantung. Pertanyaannya, kenapa bisa terjadi plak tersebut? Karena itulah kuncinya, kenapa bisa terjadi serangan jantung di usia muda? Nah, jawabannya adalah ketika terjadi penumpukan plak ini akibat dari faktor risiko, yaitu faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya plak aterosklerosis ini, yaitu orang dengan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, merokok, obesitas, yang orang mungkin nggak sadari karena dia nggak periksa. Jadi kalau dikatakan kenapa seorang muda yang kelihatannya tampak sehat, kelihatan rajin olahraga, tapi terkena serangan jantung, biasanya mereka punya kondisi ini, plak aterosklerosis sebelumnya, yang tidak disadari. Mereka mungkin punya faktor risiko, hanya tidak pernah periksa, atau tidak mengetahuinya, atau mengetahui tapi denial. Nah, ini cukup sering. Tahu pernah darah tinggi, tapi denial. Tahu pernah kolesterol tinggi, tapi mengatakan, ah nggak apa-apa. Merokok, tapi ya ini paling sering banget bilang itu bukan karena rokok, atau susah berhenti, atau apapun alasannya. Sehingga walaupun dia olahraga tapi punya faktor risiko, maka tetap punya risiko. Nah oke, banyak sekali yang berdebat mengenai ini. Pasti aja ada yang membela diri bahwa ya boleh merokok tapi olahraga. Itu kok dia merokok tapi sehat-sehat aja. Saya hanya memberikan informasi secara saintifik. Jadi kalau punya faktor risiko, pastinya memang terjadi plak ini adalah salah satu konsekuensinya. Nah, karena itu, apakah bisa dikatakan semua yang merokok pasti punya plak ini? Sebenarnya enggak. Orang yang punya kolesterol tinggi pasti nggak ada plak? Sebenarnya tidak. Orang yang kegemukan atau obesitas pasti nggak punya plak? Sebenarnya juga tidak. Tapi dia memperbesar risikonya. Jadi kalau seseorang ini merasa bahwa dia punya faktor risiko, logikanya kita nggak mau dong punya faktor risiko. Artinya nggak mau dong punya faktor risiko serangan jantung yang dia udah tahu dan dia sebenarnya bisa hindari sejak awal. Jadi kembali lagi, risiko ini yang membuat seseorang memiliki plak aterosklerosis atau penyempitan di pembuluh darahnya yang tinggal menunggu waktu kejadian serangan jantung.
Banyak orang yang mungkin memiliki dari awal tapi tidak memeriksakan diri atau tidak check up sehingga dia tidak tahu. Pemeriksaan yang dapat dilakukan adalah dengan pemeriksaan lab darah. Kita bisa lihat kolesterolnya seberapa, kita bisa cek tensinya berapa, yang sebenarnya mudah sekali dilakukan bahkan di puskesmas. Sekarang ini pemeriksaan listrik jantung seperti EKG itu juga bisa dilakukan di puskesmas juga. Pemeriksaan vaskes tingkat pertama pun bisa. Jadi sebenarnya kalau kita mau check up awal itu pun sudah bisa. Nanti setelah itu biasanya dokter akan menentukan apakah ini perlu pemeriksaan lebih lanjut atau tidak. Contoh lebih lanjut adalah pemeriksaan treadmill test, pemeriksaan USG jantung. Pemeriksaan ini dibutuhkan untuk bisa mengkonfirmasi apakah ada kelainan dalam pembuluh darah atau jantung kita. Pemeriksaan lain tentunya dibutuhkan juga sesuai dengan kondisi klinis. Sehingga ada juga orang yang memeriksakan semuanya, ya mungkin sebagiannya ada yang nggak perlu. Tapi kita akan bahas dalam episode selanjutnya. Anda boleh tulis di sini komen apa aja yang kita mau bahas supaya ini lebih jelas dan Anda bisa menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah. Sampai ketemu di DRV selanjutnya.